Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Girly dari kelompok Titian. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sedikit tentang hal baru yang saya dapatkan selama masa pandemi, yaitu tentang bagaimana Tuhan menyapa saya. Jadi sebelumnya saya mau mengaku kalau saya bukan anak Tuhan yang baik. Kenapa? Karena saya termasuk jarang menyediakan waktu khusus buat benar-benar ngobrol sama Tuhan. Ya, saya berdoa setiap hari, tapi saya gak benar-benar menyampaikan masalah saya kepada Tuhan. Saya bahkan sering merasa Tuhan kayaknya gak akan bantu saya deh. Saya ngerasa khawatir, takut, insecure, dan merasa kalau semua masalah itu saya hadapi sendirian. Ya, tapi karena saya merasa hidup saya masih relatif baik-baik saja, saya merasa belum terlalu perlu untuk berubah. Saya kira mengenal Tuhan dengan cara seperti ini, dengan keseharian saya yang sekedarnya ini, saya rasa itu adalah hal yang normal, hal yang wajar. Karena ya, saya kan juga nggak tiba-tiba jadi orang jahat juga kan. Nah, sampai suatu hari Tuhan mungkin kangen ya sama saya. Datanglah beberapa masalah yang membuat saya tuh uring-uringan. Apalagi saya harus di rumah terus, gak bisa ketemu, cerita lepas sama teman-teman. Jadi ya pokoknya sampai satu titik saya merasa saya benar-benar cuma bisa ngandelin diri saya sendiri. Sampai entah datang dari mana rasa ingin tahu itu, saya iseng aja pengen baca Alkitab. Tapi saya nggak tahu harus baca dari mana. Akhirnya saya cari di aplikasi di handphone. Saya coba cari tema yang cocok, dan saya nemu tema judulnya Hope atau Harapan. Nah, di renungan berjudul Hope itu, saya baru sadar kalau selama ini saya salah. Apa yang selama ini saya anggap harapan, itu ternyata adalah ekspektasi. Dua hal yang sebenarnya berbeda, cuman karena otak saya agak bebal, jadi saya merasa dua itu sama aja. Tapi setelah saya baca, saya tahu kalau harapan itu seharusnya membuat kita tuh bersemangat, positive thinking, dan percayalah kalau ada hal baik yang akan terjadi. Sedangkan kalau ekspektasi itu cenderung membuat kita jadi terobsesi, jadi ngerasa harusnya bisa lah ini diselesain, harusnya masalah ini bisa lah, pasti adalah solusinya, Tuhan harusnya bisa bantu. Nah, ternyata itu salah. Jadi di momen itu saya sadar kalau baca Alkitab tuh penting, apalagi saat saya yang termasuk ekstrovert ini harus banyak diam di rumah. Saya baru ngeh gitu, ternyata saya masih punya teman sharing yang sebenarnya selama ini nungguin saya buat cerita, cuman saya cuekin. Maaf ya Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan yang ibaratnya sahabat lama saya, yang baru saya ajak main bareng lagi nih, Tuhan Yesus kayaknya pengen ikut-ikutan ngerecokin hobi saya juga. Salah satunya tuh hobi saya menulis dan menggambar. Tuhan seolah nyeletuk ke saya gitu. Girly, kamu gak mau nulis nih apa yang udah aku kasih tahu ke kamu? Nanti kamu kan pelupa, kalau nanti kamu galau-galau lagi, bingung-bingung lagi gimana? Akhirnya saya coret-coret lah tuh di buku saya dengan gaya yang saya suka. Dan namanya juga ABG kan, saya foto lah, saya upload di status WhatsApp. Saya pikir kalau ada orang lain yang mungkin lagi di kondisi yang mirip, mungkin bisa membantu sedikit lah. Nah, beberapa teman-teman saya komen dan bilang kalau itu memang pas dengan kondisi mereka saat ini, kondisi saat itu. Dan malah bilang makasih ke saya udah mengingatkan. Nah, saya kaget dong, bagi saya itu bukan hal yang besar, tapi ternyata cukup bermakna buat orang lain.
Setelah itu saya jadi makin bersemangat buat menuangkan hasil obrolan saya sama Tuhan di atas buku. Ya mungkin ini hal yang biasa dan sudah jadi rutinitas ya buat beberapa orang. Cuman karena saya baru memulai lagi hal-hal seperti ini, jadi ini cukup spesial. Saya yakin Tuhan juga menyapa teman-teman lewat hal-hal sederhana di sekitar kita. Kalau ada yang punya pengalaman seperti saya, jangan disimpan sendiri ya. Siapa tahu Tuhan juga mau menyapa teman-teman kita lewat diri kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati.